Saya ingin berterima kasih juga untuk Pastor Indra yang boleh memberi kesempatan saya untuk berkhotbah, udah boleh mementor saya dalam pembuatan khotbah, dalam leadership, dalam segala hal. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pastor Indra, dan satu hal lagi mungkin saya ingin sedikit testimoni untuk saudara yang minggu lalu ikut retreat Fear No More, saudara. Wow, saya udah ikut sekian kali ya, saya nggak tahu udah berapa kali saudara, tapi saya tetap mendapatkan hal-hal yang baru. Saya tetap merasakan untuk pertama kalinya retreat kita diadakan online, dan kasih Tuhan, hadirat Tuhan nggak berubah. Kemarin saya mendengar ada yang ada mukjizat, ada yang sakitnya disembuhkan, saudara. Saya juga mendengar banyak yang paradigma yang salah juga hari itu Tuhan luruskan. Saya juga mendengar kesaksian begitu banyak orang yang diberkati. Jadi jangan lewatkan kesempatan lagi, saudara. Kalau yang saudara, saya dengar juga banyak yang terlewat karena begitu mau daftar sudah tutup pendaftarannya. Saya nggak tahu kapan lagi Fear No More, tapi pastikan diri saudara, kalau saudara belum pernah ikut, saudara, pastikan diri saudara di saat yang akan datang, saudara tidak miss lagi, saudara. Hari ini saya ingin berkhotbah, temanya bulan ini masih tentang kekhawatiran, saudara. Di mana kekhawatiran tidak sepertinya seakan-akan nggak pernah lepas dalam hidup kita, saudara. Hari ini saya ingin berkhotbah lagi, saudara, mengenai Daud, saudara. Fase di mana Daud sudah menjadi raja. Fase di mana Daud udah punya semuanya, saudara. Daud udah menjadi raja. Dia memiliki rakyat. Dia memiliki istana. Dia menjadi raja. Dan fase di mana Daud pada saat itu sudah berumur 67 tahun, saudara. Yang artinya Daud udah gak bisa pada saat itu berperang lagi seperti zaman ia masih muda. Yang artinya Daud udah mempunyai keterbatasan secara fisik. Karena dia sudah tua, mungkin sudah mulai pikun secara otaknya. Ia nggak lagi cekatan, ia nggak lagi sekuat pada saat dia masih muda, saudara. Di masa umurnya yang sudah tua, saudara, ada sebuah kejadian yang cukup terkenal, saudara, di mana membuat Daud mengalami ketakutan. Di mana membuat Daud untuk terakhir kali atau membuat Daud berlari lagi, saudara. Seperti pada saat dia dikejar Saul. Di saat dia udah tua ini, dia berlari lagi, saudara. Saya ingin bacakan di 2 Samuel 15 ayat 10 sampai 12, saudara. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel. Orang Gilo itu, bukan orang gila, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Absalom adalah anak dari Daud, saudara. Dikatakan di 2 Samuel juga, saudara, bahwa Absalom begitu luar biasa kecantikannya. Padahal dia seorang pria, mungkin karena saking gantengnya gitu kan. Dia disebutnya kecantikannya luar biasa. Nggak ada yang begitu banyak dipuji kecantikan seperti Absalom di Israel, saudara. Dari telapak kaki sampai ujung kepalanya nggak ada cacat, di Alkitab tertulis demikian. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir-akhir tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat, saudara. Kamu udah kalau dicukur jadi berat gak gitu? Udah panjang gitu? Enggak ya? Kalau dicukur jadi berat, saudara. Rambutnya udah begitu panjang, rambutnya begitu bagus, begitu kuat rambutnya. Absalom juga selain memiliki penampilan yang menarik,
Absalom mempunyai karisma yang begitu menarik. Dia pintar mengambil hati rakyat Israel. Dia juga menempatkan dirinya di pintu gerbang kota dan menyapa setiap orang Israel yang mempunyai perkara. Dia bantu selesaikan perkaranya. Absalom pintar mengambil hati. Tapi saudara, Absalom mempunyai niat yang jahat. Dia ingin menggulingkan kerajaan Daud. Dia ingin menjadi seorang raja. Dia ingin menjadi pengganti dari Daud. Dan Absalom karena satu dan dua hal, Absalom begitu membenci Daud, saudara. Papanya sendiri dia benci, saudara. Lalu di 2 Samuel 13 ayat 14. Lalu datanglah seorang mengabarkan Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Dan terjadi lagi seperti dia dikejar-kejar oleh Saul. Takutlah Daud pada saat itu, karena telah banyak orang memihak Absalom. Karena Daud berpikir bahwa Absalom akan membunuh dirinya dan orang-orang yang berpihak kepada Daud. Daud berpikir bahwa ia akan kalah perang. Aku sudah tua, Tuhan. Aku udah tua, aku gak mungkin perang melawan Absalom. Terutama Daud juga mengasihi Absalom, saudara. Dan saat itu Daud begitu dikuasai oleh ketakutan. Dan saat itu di pikiran dia cuma satu, saudara. Dia ingin melarikan diri. Gak terucap satu kata pun tentang Tuhan dan untuk Tuhan dari Daud. Karena mungkin dia begitu dikontrol oleh ketakutan. Padahal Daud adalah orang yang selalu berdoa. Tapi pada saat itu mungkin tidak terpikirkan dalam diri Daud bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia selama ini. Gak teringat satu pun kebaikan Tuhan yang Daud udah alami. Mungkin dia karena begitu dikontrol oleh ketakutan. Lalu kata Daud di ayat berikutnya. Lalu bertanyalah Daud kepada Itai, orang Gad itu. Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama raja. Sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin kau datang. Masakan pada hari ini aku membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Garis bawah hal ini. Padahal aku harus pergi entah kemana. Di tengah pelarian Daud ada banyak orang yang setia kepada Daud dan tetap mengikuti Daud. Meskipun Daud gak tahu harus lari kemana. Daud gak tahu harus ngapain. Daud gak tahu harus kemana. Di pikirannya dia hanya terpikirkan bahwa dia harus hidup, dia harus selamat dari kejaran dari Absalom. Ketakutan Daud terjadi lagi pada saat dia dikejar oleh Saul. Sama yang seperti khotbah saya sebelumnya bahwa Elia begitu ketakutan sampai dia harus lari ke padang gurun, saudara, untuk menghindar dari Izebel. Dua orang yang begitu luar biasa di dalam Tuhan dan Tuhan sudah buktikan. Hari itu saudara dikontrol oleh ketakutannya. Sehingga mereka yang terpikirkan di kepala Tuhan, aku gak tahu harus apa. Aku gak tahu harus kemana. Mungkin sama seperti diri kita, saudara, diri saudara dan saya. Ada musim di mana kita gak tahu harus berbuat apa. Ada musim kita gak tahu kita harus kemana. Karena pikiran kita begitu dikontrol oleh ketakutan. Ada musim di mana kita udah somehow seakan-akan kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan udah begitu banyak mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Tapi di musim ini, di musim yang kita alami, kita gak ingat lagi, kita dikontrol oleh ketakutan kita. Kita dikuasai oleh daging kita.
Ketika saudara hari ini, ketika kamu hari ini harus membayar gaji karyawan, tapi hari ini bisnismu gak berjalan. You don't know what to do. Kau gak tahu harus bagaimana untuk membayarnya Tuhan. Ketika saudara hari ini, saudara harus membayar uang sekolah. Tapi bisnis saudara nggak jalan, saudara kesulitan untuk membayar uang sekolah. Apalagi bayar uang sekolah zaman sekarang, saudara. Saya juga baru bayar uang sekolah anak saya beberapa saat yang lalu. Ya ampun, kenapa mahal banget? Beda banget sama saya. 5 tahun yang lalu, enggak deng. Udah puluhan tahun, saudara. Ketika saudara hari ini harus membangun pernikahan yang harusnya kokoh, saudara. Tapi yang terjadi, saudara malah berantem terus sama pasangan saudara. Dan saudara gak ngerti gimana lagi aku harus membangun pernikahan ini. Apa yang harus aku perbuat lagi. Gue kurang baik apa lagi ke istri gue. Gue kurang baik apa lagi ke suami gue. Ketika hari saudara juga menjadi seorang anak dan orang tua saudara mengekspektasikan supaya saudara menjadi orang yang menurut mereka pantas. Supaya saudara menjadi orang yang bisa merunning bisnis yang mereka sudah jalankan. Tapi hari ini mungkin saudara nggak mampu dan saudara belum bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua saudara. And you don't know what to do, saudara. Ketika saudara hari ini harus mendidik anak saudara untuk lebih pintar, saudara. Tetapi yang terjadi malah marah-marah karena anak saudara harus sekolah online dan mereka nggak bisa nangkep, saudara. Siapa yang istrinya hari-hari ini menjadi galak sama anaknya? Oke. Oh, kamu udah punya istri? Belum. Ferry belum punya istri, masih single, saudara. Kita nggak tahu kita harus ngapain. Kita melakukan terbaik, tapi kita nggak tahu mesti ngapain. Kita nggak tahu mesti kemana, saudara. We don't know what to do. We don't know where to go. Inilah permasalahan dari diri kita dan ketakutan kita terjadi seringkali karena kita nggak tahu mau ngapain, karena kita nggak tahu mau kemana, saudara. Kita nggak bisa mengontrol itu. Tapi ada satu pasal, saudara, di Mazmur. Ayat kesukaan saya dan ini adalah pasal favorit saya, saudara. Kalau saya sedang mengalami ketakutan, saya sering mengkonfes, mengatakan firman ini. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saudara. Mazmur Daud. Ini saya yakin saudara sudah sering mendengar, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sering mengucapkan dan membaca ayat ini, saudara. Tapi izinkan saya hari ini untuk membahas jauh lebih dalam mengenai ayat ini, saudara. Daud, seorang penulis Mazmur. Daud memposisikan sebagai domba dalam pasal ini. Dan Tuhan juga sering menyebut kita sebagai seekor domba. Mengapa Daud suka sekali menyebut dirinya sebagai domba dan Tuhan sering menggunakan domba? Perumpamaan bahwa kita adalah domba, saudara. Perhatikan ayat 2, saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ada sebuah fakta menarik, saudara. Seekor domba baru akan berbaring, baru akan lie down, selain tidur. Ketika ada 4 kondisi ini terjadi dalam dirinya. Pertama, bila mereka takut karena ada predator, ada yang mau memangsanya.
Kedua, bila mereka berselisih dengan teman dombanya atau ketika mereka sendirian. Ketiga, bila ada lalat atau parasit yang mengganggu fisiknya. Keempat, bila mereka lapar. Harus ada harus ada empat kondisi ini yang baru bisa membuat seekor domba untuk berbaring, saudara. Dan meminta bantuan kepada gembalanya. Kalau domba hanya takut dan lapar, saudara, maka domba nggak akan membuat dirinya berbaring. Kalau cuman parasit, kalau ada parasit, ada lalat, maka domba nggak akan berbaring, saudara. Susah untuk domba untuk bisa berbaring di samping gembalanya. Kalau nggak ada empat kondisi ini terpenuhi, saudara. Mungkin kalau Ferry kalau lapar doang langsung berbaring mungkin ya. Cuman domba harus ada empat kondisi ini baru bisa diberbaring di samping gembalanya, saudara. That's why, saudara, kita sebagai manusia sering dianalogikan sebagai domba. Karena mungkin ini yang terjadi sama diri kita. Sebuah cerita, saudara. Sangat sulit bagi saya, saudara, untuk duduk, diam, dan menikmati. Ini saya, saudara. You know, istri saya bahasa kasihnya adalah quality time, saudara. Dia senang diajak pergi, menikmati bersama dengan saya, saudara. Bukan bersama dengan pria lain, saudara. Bahasa kasih dia quality time, saudara. Kalau saya bahasa kasihnya sentuhan. Makanya kalau istri saya sayang saya, senangnya udah bukan main, gampang banget untuk nyenengin saya, istri saya. Tapi bahasa kasih dia quality time. Dia bisa duduk beberapa jam di kafe gitu ya. Dia suka banget kafe. Padahal nggak ngapa-ngapain, dia senang aja duduk di situ bersama dengan saya. Suatu waktu saya membawa istri saya ke sebuah kafe, saudara, music cafe gitu yang ada performance bandnya gitu. Saya udah prepare demikian rupa, saya punya 2 anak dan kami mau pergi karena kafe itu bukannya malam. Saya harus hire seorang neni untuk jaga anak-anak saya di rumah. Sementara kami berdua pergi ke kafe, saudara. Dan kami tiba di suatu kafe yang cukup terkenal, saudara tahu nama kafe ini, cuman kita nggak usah sebut, saudara. Dan kita pesan makan, kita pesan minum, saudara, dan kita menikmati, dan saya menikmati makanan, saya menikmati minuman, dan setelah habis makanannya, saudara, setelah rasa lapar hilang, saudara, saya bilang kepada istri saya, "Yang, ayo pulang." Istri saya ngeliatin saya, "Pulang?" Saya bilang, "Ini udah habis makannya, let's go home." Gitu. Let's go home. Karena itu bandnya udah mulai dan kita nggak bisa ngobrol. Nah, saya bilang gitu. What? Istri saya bilang, "Ini baru kelar makan, at least tunggulah 1-2 jam lagi, saudara." Saya berkata, "Enggak, makanan udah habis, ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini," saya bilang. "Udah nikmatin aja performance bands-nya," istri saya berkata. "Ngapain kenapa sih kamu nggak bisa menikmati duduk di kafe, santai, menikmati bersama dengan gua gitu, bersama dengan aku?" Dan akhirnya saya mengambil keputusan, oke, saya ikut istri. Pria adalah kepala, tapi tetap istri wanita adalah leher, saudara. Dan kami ngambil keputusan untuk menikmati kafe malam itu, ya, yang which is nggak begitu enjoy karena saya nggak bisa ngobrol dengan istri saya dan dia menikmati 1-2 jam ke depan, dan bagi saya, ini buang-buang waktu. Because nothing to do. Karena saya nggak tahu mau ngapain. Saya harus berada di sebuah meja yang saya hanya duduk diam. Dan sulit bagi saya untuk diam, duduk, dan menikmati. Mungkin hal ini juga terjadi dalam hidup kita, saudara. Dalam hidup saudara juga. Sulit bagi kita untuk berbaring di dalam Tuhan. Makanya di ayat itu tertulis, dia membuat kita berbaring. Bukan kita yang berbaring dahulu. Dia yang membuat
kita berbaring karena kita sulit. Kita mempunyai nature, kita sulit berbaring sebagai domba, sebagai manusia berbaring di samping Tuhan. Kita mempunyai nature yang gak bisa melakukan hal tersebut. Sulit bagi kita untuk diam dan menikmati Tuhan. Mungkin selalu ada di pikiran kita, saudara. Apa yang berikutnya saya harus lakukan? What next, Lord? Apa yang harus saya lakukan untuk saya mencari uang lebih? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hal yang lebih, dan lebih? Nothing wrong with that, saudara. Tapi hari ini saya mengajarkan satu hal, saudara. Ada saudara bisa lakukan lebih ketimbang saudara melakukan lebih. Perhatikan ayat berikutnya. Ia membimbing aku ke air yang tenang, saudara. Domba itu mempunyai sistem navigasi yang begitu buruk, saudara. The sense of navigation yang dipunyai seekor domba itu begitu buruk. Domba mempunyai kelemahan-kelemahan yang membuat dirinya gampang sekali tersesat. Ketika dia terlepas dari kawanannya, dia akan membuat dirinya hilang. Yang membuat dirinya, dia gak tahu berada di mana. Dia gak tahu lokasi padang rumput terdekat. Dia gak tahu lokasi sungai yang terdekat, sumber air yang terdekat. Kenapa? Domba begitu banyak mempunyai kelemahan, saudara. Salah satunya dia mempunyai penglihatan yang sangat buruk, saudara. Tapi saudara, domba sama seperti diri kita. Ketika kita ada di dalam padang gurun, ketika kita ada dalam ketakutan, saudara, kita seringkali nggak tahu di mana padang rumput yang hijau sebenarnya berada. Ketika kita dikontrol oleh ketakutan, saudara, kita seringkali nggak tahu di mana air yang tenang. Kita seringkali tersesat, kita seringkali terjatuh. Tapi saudara tahu, kekuatan utama seekor domba, saudara, kekuatan utama seekor domba adalah pendengarannya. That's why Tuhan berkata, Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Bukan domba-dombaku melihat aku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Karena domba mempunyai pendengaran yang begitu baik. Dan di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari penglihatan. No, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. This so connected, saudara. Kenapa Tuhan menganalogikan kita seperti seekor domba? Pernah ada suatu kejadian, saudara. Di Turki di tahun 2009 kalau saya nggak salah, saudara. Ada 400 ekor domba mati. Kenapa? Domba itu mempunyai kekuatan dan juga kelemahan, yang juga sekaligus kelemahan. Dia saat itu gembalanya lagi nggak ada, dan ada 400 domba mengikuti domba yang paling depan, dan mereka jatuh di dalam jurang. 400-nya mati semua. Kenapa? Salah pilih pemimpin. Kenapa? Karena mereka tersesat oleh yang paling depan, saudara. So be careful, saudara. Be careful, saudara. Dan hari ini Tuhan berkatalah, Tuhan adalah gembala yang baik, saudara. You need to know your God. You need to know your God. 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya terselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Di saat Daud nggak tahu harus berbuat apa, dia menuju ke satu tempat, saudara. Di tempat inilah, di Bukit Zaitun, Daud kembali akal sehat Daud kembali, saudara. Setelah dia berjalan, dia menangis dan dia menemukan, dia teringat, dia menuju ke Bukit Zaitun. Untuk apa? Untuk berdoa, saudara. Untuk berdoa. Di tempat yang sama juga, di Bukit Zaitun itu, beratus-ratus tahun kemudian, Yesus berdoa di tempat yang sama. Daud berdoa untuk meminta keselamatan. Tapi bedanya, Yesus berdoa pada Bapa
untuk memberi keselamatan untuk saya dan saudara. Apa isi doa Daud, saudara? Apa isi doa Daud pada saat itu? Di Bukit Zaitun, Daud berdoa demikian. Di Mazmur 3 ayat 3 sampai 4. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Garis bawahi kata ini, saudara. Selah. Selah, bukan Sheila istri kamu. Selah. Tapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kemudian engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat selanjutnya, Selah. Kata Selah, saudara. Banyak sekali kita temukan, ada sekitar 84 kali. Kata Selah ditemukan di dalam kitab Mazmur. Dan ada 3 kali ditemukan dalam kitab Habakuk, saudara. Daud berdoa. Dan Daud melakukan Selah. Berdoa dapat menghilangkan, menetralkan pikiran saudara. Saya sudah khotbahkan panjang lebar di khotbah saya sebelumnya. Hari ini saya ingin mengajarkan satu kata, saudara. Satu momen. Selah, saudara. Selah, saudara. Selah berarti pause, berarti berhenti. Selah berarti membiarkan dirimu pause dari segala hingar-bingar kehidupan. Selah berarti membiarkan dirimu diam dan mencoba mengerti apa yang Tuhan akan lakukan atau sudah lakukan. Meskipun diri kita mungkin gak mengerti sepenuhnya. Selah berarti membiarkan dirimu, garis bawah ini saudara. Selah membiarkan dirimu berbaring di samping gembalamu. Di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Selah berarti membiarkan dirimu hidup atau dibimbing di air yang tenang, saudara. Ketika Tuhan sebenarnya sudah banyak memberi banyak hal dalam hidupmu. Tapi engkau gak sadar dan engkau mungkin hari ini dikontrol oleh ketakutan. Saya tidak menyalahi saudara karena kita masih hidup di dalam daging saudara. Take a Selah, ambil langkah, ambil tindakan satu hal ini. Take a Selah, take a pause, berhenti sebentar. Dan berbaring bersama dengan gembalamu. Kunyah firman Tuhan saudara. Mengerti apa yang Tuhan akan dan sudah lakukan dalam hidupmu. Take a break. Take a Selah. Perhatikan apa yang terjadi ketika Daud hari itu berdoa dan dia melakukan Selah. Setelah Daud, momen yang sangat sebentar setelah Daud melakukan berdoa dan Selah, saudara. Di ayat berikutnya, 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 2. Ketika Daud baru saja melewati puncak dari Bukit Zaitun, of course. Datanglah Ziba, hamba Mephiboset. Mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana. Dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu ayat 2, lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Daud di tengah padang gurun saudara dalam pelariannya karena dia terburu-buru saudara. Dia membutuhkan makanan dan rakyatnya pada saat itu mereka tidak membawa makanan yang cukup. Dan tiba-tiba ada orang yang membawakan hal itu kepada Daud. Perhatikan saudara, apa yang orang ini bawa? Keledai. 1. Keledai melambangkan
pelayanan, melambangkan servis, saudara. Roti melambangkan perjanjian, lambang perjanjian bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Anggur adalah lambang berkat Tuhan di dalam perjanjian lama, yang artinya seakan-akan Tuhan berkata kepada Daud, aku kirimkan kamu keledai karena aku tetap melayanimu, Daud. Aku kirimkan kamu keledai karena aku gak lupa. Dan aku tetap melayanimu, mataku tetap tertuju kepadamu. Aku kirimkan kau roti, Daud. Karena roti pada saat itu adalah lambang dari perjanjian bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Daud. Dan anggur melambangkan berkat Tuhan pada saat perjanjian lama. Aku gak akan lupa perjanjianku padamu, Daud. Aku akan tetap melayanimu. Dan aku akan tetap memberkati engkau, Daud, dimanapun engkau berada. Seakan-akan Tuhan mendengar tangisan Daud. Seakan-akan Tuhan mendengar doa Daud. Tapi Tuhan kirimkan ketiga hal itu supaya Daud ingat, aku besertamu, Daud. Doamu aku dengar, tangisanmu aku dengar, Daud. Doamu aku dengar, Daud, bahwa di tengah padang gurun pun aku bisa menyediakan kebutuhanmu. Aku tahu kebutuhanmu, Daud, dan aku gak akan tinggalkan engkau. Dan untuk kita yang tinggal dalam perjanjian baru ada tertulis, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di perjanjian baru juga tertulis, saudara, aku datang bukan untuk dilayani. Yesus berkata demikian, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Apa yang Tuhan berikan kepada Daud, saudara? Tuhan berikan juga kepada saya dan saudara. Bahwa di tengah padang gurunmu, Tuhan tetap dengar. Tuhan tetap berikan pelayanan untuk engkau. Kita seringkali mendengar bahwa kita harus pelayanan. No, Tuhan yang melayani saya dan saudara terlebih dahulu. That's why kita mau pelayanan. Bukan karena kita harus pelayanan karena disuruh pendeta kita. Tapi Tuhan sudah melayani saudara dan saya. Dia membawakan roti dan anggur. Dia membawakannya dengan keledai. Karena Tuhan melayanimu. Karena Tuhan memberikan engkau kehidupan. Karena Tuhan sudah menebus dosamu. Anggur di dalam perjanjian baru melambangkan penebusan dosa. Roti dalam perjanjian baru yang diremuk-remukan menggambarkan karya salibnya. Dan keledai di perjanjian baru melambangkan pelayanan untukmu. Bahwa di tengah padang gurunmu, Tuhan tetap setia. That's why Daud berkata juga di Mazmur. Kita lanjutkan di Mazmur 23 juga, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggrisnya, through the valley of the shadow of death. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan saudara dalam versi bahasa Inggris. Through the valley of the shadow of the death. Tidak ditulis through the valley of death. Tapi ditulis the shadow of death. Yang artinya saudara, kematian gak berkuasa lagi. Maut gak berkuasa lagi. Karena yang muncul adalah sebuah bayangan, saudara. Bayangan gak bisa buat kamu mati. Bayangan gak bisa membuat kamu terluka. Even a scratch. Gak bisa. Karena bayangan gak punya kekuatan. Tapi bayangan bisa membuat kamu takut. Tapi bayangan bisa membuat kamu hidup dalam ketakutan. That's why iblis gak punya kekuatan untuk membuat kamu mati. Iblis hanya mempunyai trik supaya kamu takut. Digunakan bayangan kematian untuk membuat kamu takut. Tapi kamu gak akan mati. Loh pastor, kita kan juga mati pada akhirnya. No. Kita mengalami kematian fisik, tapi barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan Paulus berkata, hidup adalah anugerah, mati adalah sebuah keuntungan. Karena ketika kita mati secara fisik, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan mengalami kematian, saudara. Saudara mungkin mengalami kematian fisik, tapi saudara tidak akan mengalami kematian selamanya. Tapi saudara akan beroleh hidup selamanya, saudara. Apa yang terjadi dalam diri Daud adalah bayangan.
Apa yang terjadi dalam hidup kita, keuangan kita, mungkin kita hidup itu merupakan bayangan. Tapi itu tidak bisa membuat engkau mati, saudara. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Di 2 Samuel 15 ayat 31, boleh tampilkan slideshow-nya. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah, dalam bahasa Inggrisnya, maka Daud berdoa, pray. Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu. Ya Tuhan. Ahitofel adalah seorang yang jenius dalam perang, saudara. Dia adalah seorang tactician. Dia sering membantu Daud dalam menyusun strategi perang. Tapi saat ini Ahitofel nggak ada di pihak Daud. Ahitofel ada di pihak Absalom. Dan ini membuat hati Daud menjadi hancur karena salah satu orang terdekat dia mengkhianati dia. Bukan hanya itu, Daud tidak mempunyai orang yang bisa menasihati dia lagi dengan nasihat-nasihat yang terbaik. Ahitofel adalah seorang penasihat terbaik pada saat itu. Ahitofel juga saudara tahu adalah kenapa dia berkhianat, saudara. Karena Ahitofel adalah kakek dari Batsheba. Orang yang menjadi selingkuhan dari Daud. Makanya mungkin dia sebel sama Daud dan dia berkhianat. Tapi Daud berdoa, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Daud berdoa demikian dan inilah yang terjadi, saudara. Di 2 Samuel 17, ini saya tuliskan di dalam slideshow saya akan bacakan tidak berurutan, tapi saya ambil ayat-ayat yang penting dan yang saya rasa saudara perlukan, saudara. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri, menewaskan Daud maksudnya. Kita lanjut di ayat 5, saudara. Tapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, berkatakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini nggak baik. Kali ini nggak baik. Next. Sebab itu, Husai berkata kepada Absalom, sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan engkau sendiri juga harus turut bertempur apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat. Maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi sehingga gak ada lagi yang lolos. Baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Lalu ayat 14 berkata, lalu berkatalah next. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik dari nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan, garis bawah ini, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Boleh tutup sebentar slide-nya. Husai adalah orang kepercayaan Daud. Salah satu orang kepercayaan Daud, salah satu orang yang dekat kepada Daud. Tapi Husai bukan penasehat. Husai bukanlah penasehat yang hebat. Bahkan dia hanya seorang mata-mata yang Daud kirimkan kepada Absalom. Dan Husai menginterupsi nasihat dari Ahitofel.
Tuhan membuat nasihat Huskai yang dipakai oleh Absalom pada saat itu. Absalom mempunyai penasihat terbaik di negeri. Sedangkan Daud hanya mempunyai seorang Huskai, seorang mata-mata, seorang yang bukan penasihat juga, gak ada latar belakang penasihat. Tapi Tuhan seakan-akan berkata kepada Daud, Daud, engkau pikir musuhmu punya penasihat terbaik? Daud, engkau pikir musuhmu mempunyai tentara yang terbaik? Daud, engkau pikir Absalom mempunyai Ahitofel? Dan saat itu mungkin Daud bergetar hatinya karena musuh mempunyai penasihat terbaik. Dan aku gak punya siapa-siapa Tuhan. But can do anything for you. Tapi Tuhan melakukan sesuatu untuk Daud. Dia pakai Huskai, seorang yang hanya mata-mata, seorang yang bukan penasehat, menjadi seorang pahlawan. Tuhan memakai Huskai untuk bisa membuat Daud menang dari pertempuran. Dan 2 Samuel 18, saudara. Saya akan bacakan cukup panjang, saya berharap saudara memperhatikan ini, saudara. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi darah itu. Dan garis bawah ini, hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Boleh tutup dulu? Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bahkan memakai hutan yang membuat musuh Daud lebih banyak ketimbang mereka mati dengan pedang dari tentara Daud. Bahkan hutan aja Tuhan bisa pakai untuk membantu, untuk menolong Daud, saudara. Dan perhatikan bagaimana Absalom mati, saudara. Next slide-nya. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Dan saya percaya gak ada yang kebetulan di dunia ini. Tuhan yang membuat kebetulan itu terjadi. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Bagal adalah keledai. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepala Absalom pada pohon tarbantin itu. Sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Ini udah kayak film kartun, saudara, nyangkut di pohon. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Next. Tapi Yoab berkata, aku gak mau buang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambillah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Perhatikan saudara, rambut yang dipunyai Absalom. Tadi saya berkata, Absalom begitu dipuji dari kepala sampai kakinya. Rambut dia merupakan sebuah kebanggaan dia, saudara. Dan hari itu Tuhan seakan-akan ngomong, aku akan membuat kebanggaan musuhmu Daud menjadi sumber kematian untuk musuhmu. Rambut yang begitu merupakan kebanggaan Absalom sekarang menjadi sumber kecelakaan bagi Absalom. Kebanggaan yang dipunyai oleh musuh hari itu dihancurkan oleh Tuhan. Makanya kamu rambut jangan panjang-panjang. Nanti kamu nyangkut di pohon. Guntinglah kayak saya rambutnya. Penasihat yang pintar, penasihat musuh yang pintar yang disangka Absalom akan memberikan kemenangan, saudara. Tuhan hancurkan, saudara. Tentara yang lebih banyak yang dipunyai musuh, Tuhan hancurkan. Bahkan bukan dengan pedang oleh orang-orang Daud, tapi oleh hutan. Kebanggaan fisik dari pemimpin musuh, Tuhan juga hancurkan untuk Daud. Apa yang Daud lakukan? Daud dilarang perang oleh para pengikutnya. Daud, kamu gak boleh perang. Kamu jangan perang. Mungkin pada saat perang itu terjadi, saudara,
Daud sedang duduk. Daud sedang diam. Daud sedang berbaring. Ketika Daud muda, fisiknya kuat, saudara. Tuhan pakai fisiknya Daud juga. Ketika Daud pandai untuk berperang, banyak orang mengira Daud menang karena dia pandai untuk memainkan pedang, untuk memainkan ketapel, slingshot. Karena Daud mungkin juga udah sering berperang. Karena Daud mempunyai banyak pengikut. Bahkan Ahitofel adalah seorang penasihat Daud sebelumnya. Daud menang perang mungkin karena itu banyak orang mengira. Tapi saat itu situasinya berubah, saudara. Daud gak punya semuanya itu. Daud lemah, fisiknya gak sekuat dulu. Dia gak bisa berperang untuk ngangkat pedang. Mungkin dia juga sudah gak kuat. 67 tahun pada saat itu Daud. 3 tahun setelah kejadian ini Daud meninggal, saudara. Daud punya orang-orang yang gak punya pengalaman. Daud gak punya penasehat. Daud cuma punya Husai, mata-mata. Tapi saat ini dia udah tua, gak bisa berperang. Tapi Tuhan tahu kelemahan Daud saat ini. Tuhan tahu keterbatasan Daud hari itu. Tapi Tuhan tetap bisa membuat Daud menang. Dia pakai cara yang lain buat Daud menang. Tuhan pakai apa yang dipunyai Daud, Huskai Tuhan pakai. Tapi pada saat yang sama Tuhan juga pakai sesuatu yang gak dipunyai oleh Daud. Hutan itu Tuhan pakai untuk membunuh banyak tentara musuh Daud. Sama seperti kamu mungkin hari ini, saudara. Kamu mungkin gak punya apa-apa. Kamu mungkin hari fisiknya udah lemah. Kamu dibandingkan musuh, kamu jauh lebih lemah. Kamu bukan orang kaya, kamu bukan orang pintar. Kamu gak punya banyak teman, kamu gak punya popularitas. Tapi Tuhan bisa ubahkan itu semua. Tuhan bisa pakai apa yang kamu punya. Tuhan bisa pakai bahkan apa yang kamu gak punya. Untuk mengalahkan musuhmu. Untuk membuat engkau memperoleh kemenangan, saudara. Tapi inilah janji Tuhan di Mazmur 23 ayat 5. Boleh slide-nya ditampilkan. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Garis bawah ini. Di hadapan lawanku. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Biasanya para pemenang perang, saudara, akan mengadakan makan bersama kayak feast gitu ya, kayak makan bersama merayakan karena mereka merayakan peperangan, menang perang gitu setelah mengalahkan musuh. Mereka mengadakan feast atau perjamuan karena musuhnya udah mati atau kabur, udah nggak ada lagi musuh di depan. Tapi di sini tertulis di hadapan lawanku, aku menyiapkan hidangan di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. You prepare a table before me in the presence of enemy. Artinya apa? Kamu tetap bisa menikmati hidupmu. Kamu tetap bisa menikmati hidangan yang sudah Tuhan berikan. Sementara musuhmu masih ada di depanmu. Ketahui ini, saudara. Masalahmu mungkin akan tetap ada. Tapi engkau harus tahu bahwa Tuhan menyediakan hidangan. Bahwa Tuhan sendiri yang mempersiapkan meja untuk engkau duduk bersama dengan Dia. Supaya apa? Supaya engkau bisa menikmati. Saya ulangi, saudara. Supaya engkau bisa menikmati. Saudara tahu bahwa ketika Natal, saudara. Ketika Natal. Dan saya suka pergi ke Pastor Indra punya rumah ketika Natal atau ketika perayaan-perayaan lain. Saya sering pergi ke tempat-tempat dulu, kalau misalnya Shandy gitu ya. Mereka menyiapkan meja yang dikasih lilin, dikasih some kind of like tanaman atau makanannya begitu ditata dengan rapi. Di Mazmur 23 ini Tuhan menyiapkan meja, bukan meja doang kosong, enggak. Tapi Tuhan menyediakan hidangan yang sudah diset demikian indahnya. Saudara pernah kayak fine dining seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tuhan sudah siapkan. Tujuannya apa? Untuk kita bisa menikmati bersama. Tujuan kau merayakan mungkin Natal di meja yang disusun indah. Supaya apa? Kita bisa menikmati momen bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan sudah menyiapkan meja beserta hidangan, beserta begitu dekorasi yang begitu indah,
Dia berkata kepada saya dan saudara, "Son, I want you to be here. I want you to enjoy. I want you to receive. Aku tahu masih banyak musuh di luar sana, but believe me, come, enjoy this." Tuhan gak berkata, Tuhan menyediakan hidangan pada saat musuhku telah hilang. Enggak, dia menyediakan hidangan pada saat musuhmu masih ada, saudara. I want you to enjoy. That's why, saudara, Maria dan Marta, momen terbaik, yang hal terbaik yang Yesus bisa hargai adalah ketika Maria duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati. Enggak seperti Marta yang melakukan pelayanan, seakan-akan baik melakukan pelayanan, saudara, seakan-akan baik. Tapi hal terbaik yang Tuhan bisa begitu hargai dalam hidup kita adalah ketika engkau duduk di meja. Kau duduk menikmati hidangan. Son, my daughter, come with me, enjoy. Dan ketika engkau duduk bersama dengan Tuhan, ketika engkau duduk dan diam bersama dengan Tuhan, lihat ayat berikutnya, saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Para gembala memberikan minyak kepada domba-domba di kepalanya, saudara, di kepalanya. Supaya apa? Jadi para gembala mereka memberikan minyak di kepala domba mereka supaya tidak ada lalat yang mengganggu mereka, saudara. Supaya domba-domba tersebut gak dihinggapi oleh lalat atau serangga. Saudara tahu apa yang paling menyebalkan dari lalat atau serangga, saudara? It's annoying. Mungkin gak begitu berbahaya, saudara. Sangat kecil kemungkinannya untuk bisa membuat hidup kita jadi berbahaya oleh karena serangga. Kecil kemungkinannya, saudara. Paling demam berdarah. Itu juga jarang terjadi dalam hidup kita, saudara. Tapi hal yang paling sering terjadi ketika ada lalat adalah saudara terganggu. Saudara gak bisa konsen. Tepok sana, tepok sini, baygon mana. Apalagi yang bentuknya kecoa, saudara. Mungkin gak bahaya, tapi apa yang terjadi? Takut, saudara. Banyak diantara saudara yang takut mungkin dengan kecoa, saudara. Saya enggak takut. Dan sama seperti ketika Tuhan mengurapi kepala saudara. Ketika saudara duduk menikmati. Perhatikan apa yang Tuhan berikan pertama. Minyak, saudara. Supaya apa? Kalau lalat mengganggu, saudara. Ketika Tuhan urapi kepala kita dengan minyak, artinya Tuhan mengurapi your mind. Supaya apa? Supaya engkau gak terganggu oleh pikiranmu. Supaya engkau gak terganggu oleh rasa takutmu. Hal pertama ketika engkau duduk diam bersama Tuhan menikmati. Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak. Supaya pikiranmu tidak terganggu oleh lalat-lalat. Supaya pikiranmu tidak terganggu dengan ketakutanmu. Supaya pikiranmu tidak terganggu oleh musuhmu, saudara. Setelah saudara diurapi kepalanya, perhatikan apa yang terjadi berikutnya. Pialamu penuh melimpah. Saudara tidak akan pernah kekurangan anggur. Saudara tidak akan pernah kekurangan roti. Karena di meja itu begitu berlimpah. My cup overflow melambangkan abundance, saudara. Dalam hidup saudara yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Ayat 6, saya akan tutup khotbah saya dengan hal ini, saudara. Saya boleh minta Sandy Renata boleh untuk bersama-sama dengan saya untuk nyanyi. Kita boleh nyanyi bareng, Sandy? Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan Daud menulis di
ayat yang paling terakhir saudara. Aku akan diam dalam rumah Tuhan forever. Sepanjang masa. Sini dikit jadi boleh kelihatan gitu kan ya. Sampai mana tadi? Daud menulis, aku akan diam sepanjang masa, forever aku akan diam. Saudara ingat gak waktu kecil kita sering, terutama yang wanita, aku ingin menikah dan bahagia selamanya. Aku ingin kaya dan bahagia selamanya, forevermore. Aku akan hidup bahagia, tinggal dalam istana, seperti dongeng. Aku ingin punya rumah besar dan bahagia selamanya. Tapi Daud gak nulis seperti itu. Daud gak nulis, aku akan bahagia selamanya. Karena aku punya rumah. Karena aku menikah. Karena aku kaya. Daud gak tulis seperti itu. Tapi Daud nulis, aku akan diam. Aku akan diam dalam rumah Tuhan selamanya. Karena Daud tahu bahwa ketika ia diam dalam rumah Tuhan, dia gak akan kekurangan. Dia akan merasakan aman. Dia akan beroleh kelimpahan, saudara. Sama seperti saudara yang merupakan orang tua. Ketika saudara menjadi orang tua, kita gak mau anak kita pergi daripada kita. Kita gak mau anak kita pergi dari rumah kita. Kita gak mau anak kita miskin karena dia keluar dari rumah kita. Kita gak mau anak kita dikalahkan oleh orang jahat di luar sana. Kita akan bela kemanapun juga dari orang jahat dan membawa anak kita kembali ke rumah, saudara. Kita make sure bahwa anak kita gak akan pergi dari hadirat kita. Kita akan make sure bahwa anak kita gak akan pergi dari hadirat kita. Merupakan hal yang menyakitkan bagi seorang orang tua untuk seorang anak pergi meninggalkan rumahnya, saudara. Siapa yang sering kabur dari rumahnya ketika ngambek? Sekarang saya mengerti, saudara, betapa sakitnya hati Bapa ketika kita pergi dari rumahnya. Betapa sakitnya hati Bapa ketika kita yang harusnya ada dalam rumah yang begitu sudah banyak berkelimpahan dan kita pergi. Betapa sakitnya hati seorang ayah, hati seorang Bapa kita di surga. Dan inilah hati dari Bapa kita, saudara. Be still and know I am God. Be still and know that I am God. Boleh ditampilkan slideshow-nya? Be still and know that I am God. Don't run away from me. Jangan kau lari. Karena kau sudah mempunyai segala hal di rumah ini. Di ayat terakhir, saudara, di pasal ketika Daud mengetahui, ketika Daud kehilangan Absalom, ketika Daud mengetahui bahwa Absalom sudah mati, hati Daud hancur berkeping-keping melihat anaknya yang juga sekaligus pemberontak mati, saudara. Dan ketika Absalom mati, hati Daud juga hancur dan Daud berkabung berhari-hari. Daud berkata, Absalom, anakku Absalom, Absalom, anakku Absalom. Saudara, kitalah Absalom itu. Kitalah Absalom. Kita sering memberontak, saudara. Kita sering lari dari Bapa kita. Kita sering mempertanyakan Bapa kita. Kita harusnya mati karena pemberontakan kita. Tapi Tuhan gak mau kehilangan kamu. Tuhan gak mau kamu seperti Absalom. Tuhan gak mau kehilangan kamu. Tuhan gak mau kamu mati. That's why Tuhan berkata, aku aja yang mati untuk kamu. Aku aja yang mati untuk kamu. Aku aja yang mati. Supaya kamu hidup. Aku gak mau kamu seperti Absalom. Aku gak mau kamu seperti Absalom. Aku aja yang mati. Supaya kamu bisa diam. Supaya kamu bisa diam di rumahku. Supaya kamu gak kemana-mana lagi. Supaya kamu bisa tahu. That I am God. Be still. And know I am God. Be still. And know that I am your God. That I am your Father.
Aku gak mau kamu pergi. Aku gak mau kamu pergi. Aku gak mau kamu mati. Tetaplah di rumah ini. Diamlah di rumah ini. Tinggallah di dalam aku. Dan aku akan tinggal di dalammu. Supaya engkau berbuah lebat. Sebab aku adalah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku akan tinggal di dalammu. Kau anakku dan aku gak mau kamu pergi. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Bapaknya begitu menari ketika anaknya pulang. Bapaknya menghidangkan hidangan yang begitu luar biasa indahnya untuk anaknya. Karena bapaknya gak mau anaknya pergi. Untuk kamu yang hari ini. Untuk kamu yang hari ini. Kau lari. Kau lari dan kau sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh tahun kau lari dari Tuhan. Hei. Come back, saudara. Come back, saudara. Aku menunggumu. Tuhan menunggumu. Angkat kedua tanganmu, saudara. Ketika engkau ada di padang gurun. In the wilderness. Ketika engkau nggak tahu engkau harus berbuat apa. Ketika engkau nggak tahu engkau harus kemana. Tuhan berkata, be still. Engkau nggak perlu kemana-mana. Be still, berbaringlah bersama dengan aku. Aku akan menyediakan hidangan. And your cup will overflow. Bahwa tanganmu akan penuh. Bahwa hidangan di depanmu tidak akan pernah habis. Pialamu penuh melimpah. Dan aku berdoa untuk setiap daripada engkau yang kekurangan. Tuhan, hidanganmu gak akan pernah habis. Engkau yang menyediakan meja untuk kami. You prepare a table for us, Tuhan. Dan aku berdoa, kami gak hanya menerima sedikit, Tuhan. Kami akan menerima berlimpahan. Ketika kami membutuhkan, finansial kami membutuhkan sedikit, Tuhan, aku berdoa Engkau memberikan lebih dari cukup, Tuhan. Aku berkati orang-orang yang berteriak, Tuhan. Kau lihat mereka, Tuhan. Teriakan mereka Engkau dengar, Tuhan. Sakit hati mereka Engkau dengar, Tuhan. Kebutuhan mereka Engkau dengar, Tuhan. Dan aku berkati, Tuhan. Berkat yang sama seperti Engkau berikan ke Daud. Perjanjian yang sama yang Kau berikan ke Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan. Juga kami boleh terima, Tuhan, in the name of Jesus. Amen. God bless you, saudara. See you next week. God bless you.